Yeah, I've been feeling so, I've been. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya dimanapun Anda berada saat Anda menonton video ini. Video ini saya buat sebagai tugas mata kuliah saya, yaitu etika dan tanggung jawab profesi hukum, dimana dosen saya yaitu Bibi Syedrofa. Sebelumnya perkenalkan, saya Serima Purnama, mahasiswa hukum dari Universitas Darmas Indonesia. Judul materi ini adalah etik dalam profesi seorang advokat. Advokat sendiri adalah orang yang memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi syarat berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dalam kehidupan kita bermasyarakat, advokat biasanya dikenal sebagai pengacara, kuasa hukum, bahkan konsultan hukum, yaitu seseorang yang memberikan atau melakukan sesuatu nasihat dan pembelaan yang mewakili bagi orang lain yang berhubungan dengan penyelesaian suatu kasus hukum. Nah, pada dasarnya, advokat dan pengacara memiliki makna yang sama. Hal ini dituangkan dalam pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, di mana seorang advokat adalah penasihat hukum, pengacara praktik, dan konsultan hukum itu sendiri. Dalam menjalankan tugasnya, seorang advokat patuh terhadap sebuah kode etik. Kode etik ini adalah norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan bertindak saat ia menjalani profesinya, sehingga itu memiliki mutu moral di mata masyarakat. Dengan kata lain, setiap profesi memiliki kode etik sendiri, di mana kode etik itu adalah alat yang mengontrol dan mengatur hak dan kewajibannya saat seseorang melakukan profesi dalam menjalankan tugasnya. Dalam dokumennya, Kode Etik Advokat Indonesia terdapat 12 bab yang tersusun sebagai berikut ini, yaitu yang pertama itu bab 1 mengenai ketentuan umum, bab 2 mengenai kepribadian advokat, bab 3 mengenai hubungan dengan klien, bab 4 itu mengenai hubungan dengan teman sejawat, bab 5 itu tentang sejawat asing, bab 6 itu cara bertindak menangani perkara, bab 7 itu ketentuan-ketentuan lain tentang kode etik, bab 8 itu pelaksanaan kode etik, bab 9 itu Dewan Kehormatan, dan bab 10 mengenai kode etik dan Dewan Kehormatan, dan bab 11 mengenai aturan peralihan, bab 12 mengenai penutup, dan terakhir itu perubahan pertama. Dalam video ini, saya tidak mempresentasikan mengenai seluruh kode etik advokat, tetapi hanya beberapa poin atau beberapa bab saja yang akan saya bahas. Yang pertama itu mengenai bab pertama, yaitu ketentuan umum. Nah, bab ini menjelaskan mengenai definisi dari kata kunci yang terdapat dalam kode etik advokat, seperti definisi dari seorang advokat, klien, teman sejawat asing, dewan kehormatan, dan honorarium. Bab 2 yaitu mengenai kepribadian advokat. Ini menjabarkan seorang advokat adalah seseorang yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, jujur, bebas, dan mandiri, serta tidak dipengaruhi oleh siapapun, dan ia memiliki rasa solidaritas yang tinggi, bersikap sopan dan santun dalam menjalankan tugasnya, serta adanya watak dan perilaku lainnya yang bersifat positif saat seorang advokat menjalani tugasnya, serta berinteraksi dengan klien, teman sejawatnya, maupun dalam kehidupan sehari-harinya. Bab 3 yaitu hubungan dengan klien, di mana yang pertama mengutamakan menyelesaikan sengketa secara damai, yaitu advokat dalam menyelesaikan sebuah kasus, yaitu penyelesaian yang dilakukan pertama yaitu secara damai. Jika dalam cara ini tidak dapat menemukan titik terang, baru advokat menggunakan cara lain seperti perdata atau pidana. Kedua yaitu dilarang memberikan keterangan yang menyesatkan maupun menjanjikan kemenangan, karena advokat bukanlah orang yang menentukan sebuah keputusan, melainkan orang yang mengangkat hak kliennya yang tidak terlaksana dengan baik.
Bab 4 yaitu mengenai hubungan dengan teman sejawat. Yang pertama itu, sesama advokat harus saling menghormati, sopan, menghargai, dan mempercayai. 2. Tindakan teman sejawat yang tidak sesuai dengan kode etik harus dilaporkan atau diajukan kepada Dewan Kehormatan dan dilarang disiarkan melalui media massa atau cara lain. Ketiga, dilarang merebut klien dari teman sejawatnya. Keempat, penyerahan perkara kepada advokat baru harus setelah menerima bukti pencabutan kuasa dari advokat sebelumnya, dan tetap mengingatkan klien atas kewajibannya terhadap advokat sebelumnya. Kelima yaitu advokat dalam hal penyerahan perkara. Maka seorang advokat yang semulanya berkewajiban memberikan semua surat-surat dan keterangan yang penting kepada advokat baru, dan tetap memperhatikan hak retensi advokat terhadap klien tersebut. Pejabat asing. Nah, dalam bab ini menjelaskan bahwa seorang advokat asing dalam menjalankan tugasnya di Indonesia, ia harus mematuhi dan wajib mentaati kode etik Indonesia. Keenam yaitu cara bertindak. Nah, dalam bab ini itu mengenai bagaimana seorang advokat berperilaku dalam menjalankan tugasnya di pengadilan, seperti bagaimanakah bukti yang dibenarkan dalam pengadilan, serta bagaimanakah seorang advokat dalam perkara perdata hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan advokat pihak lawan, dan dalam perkara pidana advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan penuntut umum, dan advokat juga tidak dibenarkan untuk mengajari atau mempengaruhi saksi-saksi dan tindakan tabu lainnya yang tidak diperbolehkan dilakukan oleh seorang advokat dalam pengadilan. Bab 7 yaitu mengenai ketentuan-ketentuan lain tentang kode etik. Bab ini lebih diisi mengenai hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang advokat saat ia menjalankan tugasnya, seperti pemasangan papan nama yang berlebihan, mengizinkan orang yang bukan advokat mencantumkan namanya sebagai advokat di papan nama kantor advokat, mengizinkan karyawan-karyawan yang tidak berkualifikasi untuk mengurus perkara atau menjadi penasihat hukum kepada klien, serta melalui media massa seorang advokat mencari publikitas, di mana hal itu tidak diizinkan dalam kode etik advokat, dan hal-hal lainnya yang dilarang bagi seorang advokat. Bab 8 itu pelaksanaan kode etik. Nah, bab ini berisi mengenai kewajiban seorang advokat untuk mematuhi kode etik advokat, serta adanya pengawasan atas pelaksanaan kode etik advokat oleh Dewan Kehormatan. Bab 9 itu Dewan Kehormatan. Dalam bab ini menjabarkan mengenai tugas dari Dewan Kehormatan baik cabang maupun pusat, serta adanya penjelasan mengenai pengaduan dan tata cara pengaduan, serta adanya pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan baik cabang maupun pusat. Baiklah, itulah presentasi saya dalam video ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Disudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.